Nah, membentuk tim hanya dalam waktu saya pikir bukan 4 bulan, cuma 2 bulan. Dengan level dengan level Piala Dunia. Ini Piala Dunia dengan hanya 2 bulan, apakah bisa? Kesimpulannya yang lain sudah siap, semua sudah ada. Kita baru seleksi. Iya. Ini baru seleksi, bukan sudah ada tim ya. Beda mereka kan udah lolos Asia, lolos Eropa, lolos CONMEBOL. Timnya sudah ada. Seleksi. Kita senang ada event besar, tapi lupa sebetulnya. Kitanya siap apa enggak? Kita punya fondasinya enggak? Dalam konteks itu maka logika sepak bola kita menjadi kaget ketika banyak isu tidak sesuai standar FIFA gitu loh. Karena kalau kita bicara standar FIFA ya biarkanlah FIFA yang memverifikasi supaya nggak offside gitu kan. Halo warga Bola Plus 62, gimana kabarnya untuk penikmat sepak bola Indonesia dimanapun itu kamu berada. Selamat datang di Bola Plus 62, tentunya di sini barengan sama gua James Purba. Seperti biasa, kalau kamu menyaksikan Bola Plus 62, maka kamu harus siap juga untuk menerima hal-hal yang tentunya kamu konsumsi setiap hari lah. Berita-berita seputar sepak bola nasional, berita-berita yang tentunya lagi ramai diperbincangan juga. Dan kita akan bahas secara tuntas, kita akan kupas secara mendetail di Bola Plus 62. Bukan hanya gue sendiri aja di sini, tapi ditemani oleh Bung Toel dan juga Bung Ropan. Bagaimana kabarnya? Siap. Oke, James. Abang-abangku luar biasa. Sehat juga kan? Sehat juga. Luar biasa bapaknya. Ya. Terus ini ya. Pokoknya harus serba bisa semuanya. Oke, kita bicara soal yang lagi up to date banget nih. Bung Toel, Bung Ropan, kalau kita tahu kan setelah U20 kemarin gagal, pada akhirnya semua insan pendidikan sepak bola Indonesia dikabarkan dengan adanya Piala Dunia U17 gitu. Kemudian ada polemik lah di sana antara politik dan juga PSSI. Ini ada apa sih sebetulnya gitu. Tapi sebelum nanti kita bahas yang berkaitan dengan politik-politik inilah. Ini kan ada news update barusan aja gitu. Bahwa PSSI mengajak kolaborasi Garuda Select ini nantinya besar kemungkinan menjadi salah satu proyeksi untuk mempersiapkan Piala Dunia U17 gitu. Kita mulai dari yang positif dulu nih, kolaborasi lagi tentunya yang diusung oleh Ketua Umum PSSI kita Erick Thohir. Bagaimana? Pandangan dari Bung Toel dulu. Kolaborasi ya? Iya. Kolaborasi PSSI dengan Garuda Select. Yes. Sebetulnya Garuda Select kan nggak punya pemain juga. Ya. Yang punya pemain klub. Klubnya di bawah naungan PSSI. Tapi oke lah kolaborasi. Jadi prinsipnya gini, berarti kan faktanya bahwa kita kejatuhan durian runtuh Piala Dunia U17. Betul. Tadinya konsentrasinya U20. Yang disiapin kan timnas U20. Sinteyong, terus batal. Sebetulnya 17 kan nggak disiapkan tuh. Ya. Bukan nggak disiapkan. Setelah AFF U16 juara di Sleman, Maguwo Harjo tahun lalu, terus gagal lolos putaran final Piala Asia U17, ya praktis vakum. Itu satu. Yang kedua sebetulnya juga fondasi kompetisi usia muda kita belum rapi lah. Belum diberesi. Kalau ditanya ada nggak, ya ada. Pasti pada jawab ada Piala Suratin yang dilakukan oleh Asprof gitu loh. Tapi kan bobotnya masing-masing beda-beda. Ada yang cuma setengah kompetisi, mainnya 4 kali dalam satu musim gitu kan. Ada. Jadi belum seragam, belum tertata dengan baik. Kalaupun yang level elitnya, elit apa? Pro Academy. EPA. Ya, di bawah klub-klub Liga 1. Ya ada yang rapi yang memang punya akademinya sampai bawah ada. Ya sampai bawah tuh akademinya beneran ada. Ada juga yang tiba masa tiba akal kan James. Begitu mau EPA dibuka seleksi anak SSB daftar kan begitu bukan biasanya. Biasanya seperti itu Bung. 2 bulan 3 bulan kompetisi habis itu bubar. Kan. Jadi sebetulnya memang kalau eventnya sih ya level Piala Dunia keren lah. Tapi pada dasarnya sebetulnya fondasi kita di situ memang masih banyak pekerjaan rumahnya. Itu dulu. Jadi kalau ada kolaborasi ya memang tindakan-tindakan atau upaya yang harus dilakukan lah. Kebetulan Garuda Select kan punya kemampuan menghimpun para pemain lalu berlatih di Inggris kan, di luar negeri. Jadi saya pikir itu sih memang upaya paling realistis lah. Menyongsong Piala Dunia U17 yang hitungannya cuma hitungan
bulan ya, November Iya, kan? Iya, iya. Kemudian juga kan sebetulnya di Garuda Select kita tahu ada nama-nama yang kompeten di sana. Salah satunya kan Dennis Wise yang diajak meeting tadi itu. Iya. Jadi kalau untuk dari unsurnya ini positif sebetulnya. Namun kan tinggal bagaimana menyelesaikan PR-PR yang Iya. lainnya gitu. Kalau dari Papi Ropan melihat dengan unsur kolaborasi ini, bukan hanya satu doang loh kolaborasinya Papi Ropan. Kalau bisa melihat mereka itu kan berkompetisi lah di sana, mereka berlatih. Beda dengan pemain kita lokal yang baru mau dicari, ya. Mereka terakhir di kualifikasi ketika main lawan Malaysia terakhir itu Ya. Kalah. kalah ya. 1-5. Setelah itu kan nggak ada lagi, nggak kelihatan lagi kemana misalnya mereka. Ya. Ya. Nah, berbeda dengan tim-tim lain, termasuk yang ikut di Piala Asia di Thailand, yang lolos dari Asia ada Iran, Uzbek, ya, ada Korsel Jepang yang menjadi juara. Kan mereka berlatih terus. Jadi timnya itu ada, bagus. Kalau kita kan baru dikumpulkan. Jadi jalan terbaik ya kolaborasi ini ya penting. Karena yang ada di Inggris itu di bawah Dennis Wise dan juga Des Walker, Ya. dua-dua mantan pemain tim nasional Inggris juga. Ya mereka memang berlatih, jadi ada. Jadi perlu memang kalau hanya mengandalkan misalnya dengan di lokal kita sini sulit untuk bisa bersaing. Apalagi mau kumpul pemain. Dan waktu kita orang bisa mengatakan itu 4 bulan dari sekarang. Kan 10 November pembukaan sampai 2 Desember. Persiapannya dari sekarang Juli sampai Agustus baru persiapan membentuk tim. Ya. Kemudian akan ke Eropa. Ke Eropa itu di September Oktober untuk mencari lawan-lawan di sana. Kalau bisa dari sini kan wajar kalau ada tanda tanya. Sementara tim-tim lain yang datang itu semua memang sudah mempersiapkan dengan baik. Jerman baru habis juara di Eropa. Prancis mereka harus bermain. Ya, kompetisi itu mereka jelas. Kita kan kompetisi itu nggak ada. Itu bisa katakan sini. Nah, membentuk tim hanya dalam waktu saya pikir bukan 4 bulan, cuma 2 bulan. Dengan level dengan level Piala Dunia. Ini Piala Dunia dan semua tim yang bagus-bagus yang datang. Tidak ada tim yang ini kan sudah tersaing 24 tim ini. Dengan hanya 2 bulan apakah bisa? Sekarang masih mencari bahwa oke lah tersebar di 19 STY turun tangan. Indra Safri juga ikut. Tapi mereka kan baru dikumpulkan. Nantinya mereka ke Eropa sudah terbentuk di September itu. Nah, ini yang saya masih tanda tanya, sanggup nggak mereka bisa mendapatkan tim yang bagus, ya. Kecuali kalau di undian, kita kan masuk di grup A. Kalau bisa dilihat, spot 1 itu ada di grup A, udah pasti sebagai tuan rumah. A1 lah. Tinggal kita belum tahu siapa di A2, A3, dan A4. Ya, mudah-mudahan di sana misalnya Mali kita dapat, ya, Maroko, misalnya Kaledonia Baru, yang mungkin ya ini masih bisa. Tapi Jerman itu bergeser ke pot 2. Yang tadinya di pot 1 Jepang masuk di pot 1. Jadi memungkinkan kita ketemu dengan Inggris. Ya. Ketemu Polandia, ini kan bagus. Kalau dari Eropa, wah bahaya. Kalau kita bisa melihat bahaya kalau ketemu dengan Eropa salah satu. Kalau kita ketemu dengan tim-tim yang ada di bawah yang saya bilang tadi, yang ya mungkin masih bisa lah. Tergantung di undian kan. Bisa ketemu Argentina. Bukan tidak mungkin. Di pot 2 itu bagus-bagus semua. Inggris, Jerman, Argentina, jangan salah. Ya. Kesimpulannya yang lain sudah siap, timnya semua sudah ada. Kita baru seleksi. Ini baru seleksi, bukan sudah ada tim ya. Beda mereka kan udah lolos Asia, lolos Eropa, lolos CONMEBOL. Timnya sudah ada. Kita baru seleksi. Iya. Maka dari itu sebetulnya konteks ini tuh jauh lebih menarik ya kalau untuk diperbincangkan gitu loh, Bung Ropan. Ya, itu kan aspek sepak bolanya. Aspek sepak bolanya gitu. Jadi ini sih catatan besar lah buat sepak bola kita bahwa ada event besar, ada hajatan besar, tapi sebetulnya secara intinya, secara sepak bolanya kita memang masih banyak PR, belum siap gitu loh. Ya, betul. Jadi semoga event ini bisa men-trigger ke depannya. Jadi membuka mata bahwa penting itu loh, gitu loh, usia muda. Karena selama ini kan selalu perhatiannya yang Liga 1 aja yang profesional kan. Yang ada duitnya lah gitu kan. Ada cuannya kali gitu. Sementara ini kan development kan banyak siram tuh, banyak menyirami air kan, watering the grass kan gitu. Yes. Tadi menarik sebetulnya di Bung Toel bilang kalau seandainya dari kemarin kalau kita amatin kan yang di atas terus nih gitu, karena ada cuannya di situ. Nah, kalau kita berkesinambungan ya, kalau kita U17 kita itu dijaga, di maintain sejak tahun lalu, itu tidak putus, terus mereka ada. Setelah gagal ke putaran Asia ya, putaran final ya, Thailand, itu. Nah itu mereka dipelihara terus. Dibikin satu tim itu jangan diluar. Bisa ditambahin apa? Itu mereka dikirim lah. Ya bermain di luar atau gabung dengan Garuda Select untuk bisa ikut terus. Sehingga ketika ada ini kita mendapatkan tuan rumah, kan udah enak, sudah punya tim kita. Yang mereka ini yang ada di luar. Tinggal dipanggil lagi kan masuk. Kalau sekarang kan enggak, kita nggak tahu. Baru mau dikumpulin lagi. Bos. Kemudian akan dicari-cari. Kan susah, apalagi anak-anak muda begini untuk bisa membentuk sebuah tim di kejuaraan dunia, di Piala Dunia. Berarti kita bisa tarik kesimpulan sebetulnya ya, warga bola plus 62, kalau
dalam pembibitan usia muda ini kan seharusnya udah dari 10 tahun yang lalu untuk dimulai, karena kan tentunya maintenance dan juga pemeliharaan ya pemain-pemain muda ini kan yang nantinya akan meregenerasi dari setiap kelompok umur U17, nanti ada U23 sampai dengan nantinya mereka masuk ke tim nasional senior gitu. Dan ini sebetulnya langkah yang ya bisa dibilang terlambat, tapi pada akhirnya kita bisa katakan bahwa ya ini harus terjadi gitu loh. Harus memulai. Daripada tidak sama sekali. Iya. Makanya harus membuka mata lah event ini gitu loh. Kita senang ada event besar tapi lupa sebetulnya. Kitanya siap apa enggak? Kita punya fondasinya enggak? Gitu kan. Makanya jangan tabu lah buat saya sih untuk bicara target untuk adik-adik, untuk anak-anak kita itu. Exactly. Nggak usah dibikin target lah. Iya. Udah kita bisa lolos aja udah luar biasa tuh kalau dari fase grup ya. Atau kita tidak kalah menyolok cuma 1-0, 2-1 udah bagus itu. Tapi kan kita punya berharap bahwa mereka bisa karena mendapatkan filosofi Piala Dunia U17 dan 20 kan development sebetulnya. Karena FIFA kan ingin ininya makin kuat. Kalau dia mendevelop semua negara konfederasinya kuat-kuat sepak bolanya, Afrika kuat, Asia kuat, kan ke atasnya nanti Piala Dunia utamanya akan makin kompetitif. Betul. Kalau makin kompetitif jualannya kan makin mahal. Sekarang aja udah paling ultimate. Nah, itu yang mau dijaga FIFA. Maka dia harus kuatin di 20, di 17. Betul. 20 sejak tahun 77. 17 tahun 85 kan. Maka dibuka kesempatan tuh tuan rumah itu nggak cuma negara yang selama ini sudah langganan lolos ke putaran final, tapi negara-negara di luar itu termasuk Indonesia dapat kesempatan kan. Nah, makanya di 17 yang hebat itu kan Nigeria 5 kali juara kan. Brasil dengan individunya 4 kali juara kan. bertahan kemarin Brasil masih. Brasil, Ghana 2 kali, Meksiko 2 kali. Jerman belum pernah. Cuma Pasti Jerman bisa juara nanti Tom. Oh gitu? Iya bisa juara. Cuma setahu saya, karena ini negara maju sepak bola, Jerman. Kenapa menghadap pos ini ya Jerman ya? Hadap Jem aja deh. Jerman yang diangkat kok yang lain nggak diangkat kok Jerman. Karena belum juara, Bang. Iya, dia juara di Eropa. Bang. Kalau Spanyol belum juara juga, tapi 4 kali runner up. Dunianya masih belum, tapi ke Indonesia ini dia juara Tom. Dia juara kemarin 17. Untuk pertama kalinya. Ini mau bagus Tom. Padahal Toni Kroos 2007 pemain terbaik Jerman. 2007 loh. Iya. Tapi Jermannya nggak juara. Tapi itu hebatnya Jerman. Karena Jerman menganggap U17 itu bukan final. Bukan finish. Finishnya di senior. Iya. Toni Kroos 2007 nggak juara. 2014 dia... Oh juara. Enggak, angkat piala 2014 kan. Iya, juara dunia. Jadi dia tim-tim muda. juara yang sesungguhnya Toni Kroos. Walaupun dia pemain terbaik di 2007. Piala Dunia U17 2007 pemain terbaik dia. Dan muda-muda semua angkatan itu. Wah, mereka juara Eropa U21 bagus-bagus tuh Kedira, Jadi Ozil. Jerman harus membuktikan bahwa dia adalah negara sepak bola kuat. Cuma lagi belum juara, Bos. Cuma lagi mundur sekarang Tom. Timnas lagi mundur sekarang. Yang senior apa yang Senior lagi. Senior lagi kurang. Junior oke lah. Seniornya sekarang lagi kurang bisa. Makanya nih sekarang gue coba untuk synchronize nih ya. Tadi kan ini kita ngebahasnya Jerman ya. Itu dia kenapa pada akhirnya ada kolaborasi dengan Jerman juga kan untuk Indonesia nantinya gitu loh. Dirtek dong. Dirteknya untuk mengembangkan sepak bola Indonesia lebih Lothar baik. Matthäus Tom. Gitu. Lothar dong. Kau senyum begitu Lothar Matthäus? Yakin Bung? Nggak ada lagi. Kalau sinyal dari Pak Amali sudah bilang ini mantan pemain Jerman terkenal, usia 60-an, nggak ada lagi pemain Jerman Lothar terkenal. Matthäus berarti ya? Hah? Lothar Matthäus. Lothar Matthäus sudah nggak ada. Oke. Apalagi Inter Milan kan? Erik Inter Milan. Nah, udah nggak ada. Siapa lagi? Jurgen Klinsmann dong. Dari Korea, pelatih Korea, tim nasional Korea. We'll see lah ya. Rudi We'll Völler. see. Sudah nggak bisa. Dirtek sekarang di tim nasional Jerman saat ini sama Hansi Flick. Nggak bisa lagi, udah nggak ada. Jadi nama besar lagi nih yang Nama datang besar. nih, Lothar Kalau Matthäus. Oliver Kahn masih 54. Kalau 60-an, satu-satunya Lothar one and Matthäus. only Lothar Matthäus. Dirtek membantu inilah Indra Safri, Bima, STY lah. Dan bagus pemilihan Lothar Matthäus kan pasti. Bagus Bung sebetulnya kalau Lothar Top Matthäus top dong. Angkat Yang piala lainnya harus di-upgrade. tahun 90 angkat piala lah Tom. Juara dunia Tom. Tapi hebatnya Jerman gini, yang harus dilihat tuh begini. 2000 drop ya Jerman ya? Ya, betul. Drop. 2002. Lalu dia membangun kan? Ya. Ya. Dia pakai pelatih asing nggak? Enggak, karena pelatih selalu muncul. Rudi Völler Pelatih-pelatih muncul. hebat selalu muncul. Betul. Rudi Völler, transisi. Iya. Kemudian dia pilih Klinsmann naik 2006 kan? betul. Belum juara, perempat final di rumahnya. Tapi 2008 udah final tuh Euro. Kalah sama siapa? Joachim Low, Spanyol. Oh, Spanyol. Luis Aragonés. Spanyol. The wise man from Fortaleza. Iya. Iya, Saya iya, pertegas iya. kalah sama siapa Jerman? Spanyol. Langsung dijawab. 1-0 Fernando Iya. Torres kan. Yes. Iya, iya, iya. 2010 juga semifinal
di itu Puyol. Puyol. Iya. Gol heading ya. Tapi setelah mengalahkan Jerman, yang ini tim seru yang banget mengalahkan Jerman pasti juara dunia. Tim yang sama mengalahkan Jerman juara dunia 2010 juara. Iya dong, kalahin 2012 Jerman, kita kan? juara lagi. Kok kita? Sekarang Indonesia nih kapan juaranya Bung? Gitu aja langsung. Bisa. Anyway, bisa. Maksudnya gini, kalau Anda kuat dalam hal kepelatihan, Iya. bouncingnya akan cepet. Contoh Jerman. Maksud Betul. poin saya cerita itu Arahnya tadi ke itu situ pastinya. sebetulnya. Iya. Jadi penting kualitas pelatih kita kuat gitu loh. Bahwa kalau sekarang butuh bantuan tenaga asing oke. Tapi sekali lagi saya ingatkan, Jerman itu kuat di sektor kepelatihan. Betul. Nggak pernah habis. Joachim Löw, Hansi Flick, Julian Nagelsmann, Yes. Thomas Tuchel. Terus selalu ada. Ada Jurgen Klopp juga. Jadi dengan Kayak Spanyol, nggak jadi, pernah habis. jadi kalau Mateus datang begini sebagai Pelatihnya. dirtek oke lah ya. Hah? Mateus datang sebagai dirtek oke lah ya. Saya belum bisa bilang oke apa tidak. Erik pikir nama Karena itu tugas dirtek. oh iya. Tapi nama itu pas lah ya kalau nama besar itu Kalau kan. nama itu nama besar Nah, sih itu. untuk branding sih ya kuat. lah. Kuat Kalau branding. untuk Iya. dari sisi branding. Iya. Tapi saya mau tunggu juga karena prediksinya kan sepertinya cuma satu nih Lothar Matthäus. Ya saya mau tunggu aja Iya. siapa. Kalau sampai orang lain nggak mungkin pemain tenar, pemain top di zamannya top nggak ada lagi. Oke. Sudah nggak ada lagi. Iya. 60-an cuma dia. Michael Stork itu tim nasional cuma 7 kali bermain. Iya. Itu nggak mungkin walaupun dia di Dortmund ya. Nggak bisa. Kalau yang punya nama besar, pernah pemain yang hebat, Iya. legenda Jerman, siapa lagi? Litz Barski. Nggak mungkin. Berarti dengan kehadiran nantinya kita kan masih menunggu kan sampai Ya, sekarang ya, di ya. sifatnya gitu loh. Iya. Cuman dengan adanya direktur teknik yang hadir itu dari Jerman dengan siapapun itu namanya nanti, cuman kemungkinan besar ya semoga kan ini Lothar Matthäus gitu ya nanti menjadi direktur teknik untuk Iya, Indonesia. karena nama lain nggak ada lagi. Yes, cuman kan untuk saat ini Saya udah komitmennya buku, nih. saya udah gimana Emang nih itu untuk kodenya udah prosesnya kode gitu. keras Iya, apa? karena saya udah buka tuh 100 halaman saya lihat-lihat cuma satu nama yang muncul. Enggak, Matthäus. itu memang kode keras atau enggak? Udah pasti apa Kelihatannya sih? kalau Saya pikir yang kode keras itu. Kan awalnya dia bilang, sampein berarti kode keras banget tadi, Bu. ini mantan pemain top legenda Jerman. Ini sudah wakil ketua umum. Iya, tentu sudah dapat. Yang ngomong wakil ketua Iya, umum. dia sudah dapat bocoran dari Pak Erik katanya. Sudah mengatakan bahwa ini. Cuman namanya belum disebutkan. Tapi mantan pemain top, legenda di eranya. Siapa lagi pemain Jerman kalau legenda untuk saat ini? Udah nggak ada. Tapi pasti tugas berat buat siapapun yang akan Siapapun jadi yang direktur berat, teknik iya. terutama Komitmennya kan Bung ya tentunya di situ asing. ya. Bukan karena dia harus membangun fondasi sepak bola Fondasi yang sepak kuat. bola. Salah satunya dengan trigger Piala Dunia U17 harus memikirkan tentang kompetisi usia Muda, itu yang harus jalan. Yang sangat Tugasnya kuat. kan begitu. Iya. Kompetisi itu yang perlu jalan. Nah, Lothar Matthäus sanggup nggak gitu kan? Dia pernah di Bulgaria terakhir ya. Di Austria juga pernah. Austria Wien pernah, pelatih Hongaria, tim nasional Hongaria Iya. pernah. Jadi dia oke lah untuk dia punya CV-nya oke lah, bagus lah. Ya, karena tentunya kalau ada Bukannya Lothar kita Matthäus pernah nanti- Jerman juga dulu, Bernhard Sum. Bernhard Sum ya. Iya. Tapi ya dia bukan pemain tim nasional Jerman sih, ya susah. yang sekarang yang diambil itu memang benar. Kalau memang Matthäus benar, wah Iya. itu top. Top. Cuman pada Coba kenyataannya selesaikan urusan Jerman. Iya. Kebanyakan nanti Iya, Jerman Iya, banyak iya. ya. Cuman aku cuma bisa menyimpulkan nanti kalau seandainya pun ada Lothar Matthäus berarti kan harus ada banyak yang diajak lari nih Bung gitu kan. Diajak lari untuk bisa fokus dan juga concern dengan tujuannya gitu untuk bisa memperbaiki mulai dari usia-usia muda sampai nanti ke level yang senior. Tapi lagi top-topnya memang Lothar Matthäus julukannya non-stop runner. Dia kan gelandang. Iya. Non-stop runner. Pernah jadi Exactly. gelandang, pernah sweeper kan, pernah turun Non-stop ke runner belakang. kan. Iya. Wah, luar biasa, bekerja keras lah. Bekerja keras, betul sekali. Kalau kita bicara untuk bekerja keras ini kan juga sebetulnya sangat terlihat dari ketua umum PSSI kita nih. Kelihatannya dimanapun pasti ada aja gitu kan, bukan hanya perihal sepak bola aja, tapi juga di ranah yang lain juga ada. Pada akhirnya kemarin kita juga mendengar dan tentunya melihat ya warga bola plus 62 ketika ada peninjauan dengan salah satu venue yang kabarnya nanti akan menjadi venue nih, Jakarta International. Venue untuk U17 Piala Untuk Dunia nanti. U17 Piala Dunia Salah nanti. satu, belum pasti toh. Belum pasti, Iya. belum pasti. Cuman kan ini yang akhirnya berkembang di publik. Perihal asumsi ya politik lah juga ada di situ unsur-unsurnya. Kemudian juga ada yang bilang harus direnovasi, ada yang bilang nggak perlu direnovasi sebetulnya, namun yang harus diperbaiki adalah infrastruktur lain sebagai infrastruktur pendukung di situ. Nah, apakah dengan adanya kemungkinan ini ya, Jakarta International Stadium yang akan dijadikan venue, sesuatu yang harus diperjuangkan, atau mungkin kan dengan adanya beberapa venue-venue yang lain yang kemarin sudah ter-assessment ya di Piala Dunia U20 bisa untuk digunakan kan sebetulnya di situ. Bagaimana pandangan dari Bung Toel? Iya, Piala Dunia U20 kan terasesmen 6 ya. Iya. Termasuk GBK. Betul. GBK ada konser Coldplay kan.
November. Coldplay atau Foreplay itu nanti? Oh, Coldplay. Coldplay. Kalau Foreplay kan yang lain ya kemarin ya. Iya. Jadi perlu alternatif lain untuk wilayah ini. Dan saya pikir dalam konteks sepak bola, JIS adalah pilihan terbaik. Menurut saya. Karena dari konsep pembangunan, desain dan sebagainya, pasti mengikuti FIFA guideline. Betul. Lalu pakai konsultan internasional, Buro Hapol. Iya. Dan ternyata Buro Hapol saya cek kan reputasinya luar biasa dalam konteks stadium. Bagus. Stadium Olympic London 2012. Yang dipakai West Ham saat ini ya. Arsenal, lalu lagi bikin itu apa? Bikin stadion baru Everton juga sekarang. Iya. Di Horizon Park sana ya. Iya, jadi saya pikir dalam konteks itu maka logika sepak bola kita menjadi kaget ketika banyak isu tidak sesuai standar FIFA gitu loh. Karena kalau kita bicara standar FIFA ya biarkanlah FIFA yang memverifikasi supaya nggak offside gitu kan. Nah, bahwa ada spektrum politik itu sesuatu yang tidak terhindarkan memang. Betul. Ada sesuatu yang tidak terhindarkan spektrum politik, tapi biarlah itu urusan politik. Buat saya adalah dalam konteks stadium, dalam konteks sepak bola, misalnya kita bicara soal standar stadion untuk World Cup, ada kategorinya kan. Contoh kategori 1 itu minimum kapasitasnya 40.000. Kan JIS sudah lewat kan. JIS 82.000 ya. Single seat lagi. Ya. Oke lah itu. Lalu atapnya tertutup penuh. Bukan yang nggak atapnya tertutup penuh nggak bisa di standarisasi, bisa aja. Tapi kan ada kategori 2, ada kategori 3. Nah, ini kan kategori 1 minimal 40, atap tertutup udah masuk gitu. Lalu kemudian lapangan. Lapangan itu pitch itu. Ukurannya size-nya harus pas. Kan biasanya lapangan bola boleh 100 sampai 105. Betul. Lebarnya 65 sampai 68, tapi kalau untuk Piala Dunia harus clear 105 kali 68. Itu satu. Nah, JIS masuk itu. Ya, masuk. JIS masuk. Lagi, kan? Tapi sebelum 8 kita ke lampu deh. Lampu penerangan ada stratanya untuk Piala Dunia itu. Piala Dunia U17 tidak harus sama standar penerangannya dengan Piala Dunia utama. Jadi ada kategori standar penerangan A, B, C gitu loh. Yang A itu yang untuk Piala Dunia utama 1.500 lux minimum. Lalu yang B 1.000, yang C yang untuk Piala Dunia U17 700 pun bisa. Diakui, di-approve gitu loh standar. Nah, JIS 2.400. JIS memenuhi syarat juga. 2.400. Iya. Ya, maka saya kadang berseloroh kalau di JIS tribun penonton pasti akan sangat clear, jelas. Ya kan sama kalau kita nonton Liga Champion atau Piala Dunia kan penonton sangat jelas. Betul. Maka sarannya intermezzo bercandanya, jokesnya jangan selingkuh sambil nonton di JIS, jangan. Nanti ketangkep kamera kelihatan karena lampunya terang benderang. Dan sorotnya pun juga langsung ke LED-nya ya. Final Liga Champion kalau kita nonton sama Piala Dunia kan jelas kan? Jelas. Kalau ketangkep kamera kan. Karena 2.400 low. Tapi larinya kok selingkuh? Kan bercandanya. Oh, begitu. Biar nggak terlalu tegang. Kelakarnya kayak gitu. Oh, gitu. Kelakar bapak-bapak. Kelakar bapak-bapak zaman now. Biar jangan terlalu tegang. Iya. Oke, sekarang balik ke rumput. Iya. Rumput yang di-approve FIFA ada 3 macam. Rumput asli, rumput hybrid, lalu artificial yang sintetis. Sintetis 5% tuh kalau nggak salah. Ya? Kalau JIS hybrid ya. Hybrid. Ya hybrid. 5% asli, 95% sintetis. Ya, yang soila apa tuh Matrela lah. Ya kalau jenis rumputnya kan yang cocok di Indonesia 2, Joyla, Matrela, sama Bermuda. Bermuda ya. Jadi apapun itu. Tapi yang jelas hybrid. Hybrid ini ada 3 tipe juga gitu loh. 3 tipe model. Salah satunya tipe karpet. Tipe karpet seperti yang di JIS. Gitu. Jadi apakah kita bisa serta-merta ini tidak sesuai atau sesuai dengan FIFA? Kan menurut saya terlalu prematur atau offset kita kalau keduluan seperti itu. Karena kalau bicara hybrid, tipe karpet juga yaitu di Allianz Arena digunakan. Di Spartak Moskow digunakan. Di Wanda Metropolitano Atletico Madrid digunakan. Jadi itu menurut saya itu masuk dalam standar FIFA semua. Belum fasilitas yang lain ya. Band, ruang ganti ada 4, hospitality dan sebagainya. Jadi kalau dari data itu bisa dikatakan masuk. Gitu. JIS gitu loh. Karena hybrid itu juga cocok di daerah pesisir dan kita tahu itu Jakarta Utara pesisir. Itu kan cuma di bawah karpetnya Tom kan, baru lapis dengan pasir baru ada rumputnya di atas. Karena hybrid. ada yang di stitch, ada yang dijahit, ada yang tipe karpet, ada yang reinforced root istilahnya. Jadi
dikuatin akarnya. Nah ini yang tipe yang hybrid, yang tipe karpet. Dan itu bukan hal yang baru, tapi juga digunakan di stadion-stadion internasional, gitu loh. Kalau bicara tentang itunya. Nah kalau FIFA datang kan tergantung dari FIFA sekarang melihat ini. Kalau memang dia rasa memang perlu diganti, ya pasti diganti dong. Kalau dirasa perlu diganti, maka kalau menurut saya begini, konsep membangun stadion itu kan pasti terintegrasi semuanya. Saat dia membangun roof yang hampir tertutup semuanya, Ya bisa buka tutup. dengan sinar matahari yang sebegitu, lalu pemilihan hybrid itu sebetulnya konsep yang utuh gitu loh, nggak bisa dipisah-pisah. Maka kemudian reaksinya kan menjadi polemik karena itu tadi istilah tidak sesuai standar FIFA itu menjadi sensitif. Betul. Karena ada spektrum politis. Direnovasi menjadi sensitif karena ada spektrum politik. Apalagi yang direnovasi itu adalah rumputnya. Ini kan panggung utama kalau rumput itu, main stage gitu loh. Mahkotanya lah, makanya menjadi sensitif, menjadi polemik saat ini. Makanya Tom saya pikir paling penting ini adalah menunggu aja inspeksi dari FIFA untuk bisa melihat. Itu yang paling penting kan. Kita lihat catatan FIFA bagaimana. Betul. Iya, itu yang Lebih harus fair ya. Lebih fair. Tunggu dulu objektif. dari FIFA-nya. Daripada kita membayangkan ini tidak sesuai standar, ini sudah standar, ini semua FIFA yang datang melihat. Apalagi kalau bukan pihak yang katakanlah berwenang, otoritas yang berwenang ngomong itu. Nanti jadi simpang siur. Jangan itu, biar FIFA yang Nanti melihat ditarik-tarik ke unsur lain kan. Jadi banyak poin bias nantinya kalau Iya. memang belum FIFA yang langsung apalagi kalau bawa ke melakukan politik sesuatu. segala kan. Makanya saya lebih tadi mengutarakan data-data spesifik stadionnya aja. Lalu dengan kerangka FIFA Guideline Standard Stadium for World Cup. Termasuk yang sinar lampu itu bukan ngarang, ya saya baca, saya ngelihat bahwa standarisasinya nggak sama. Karena itu tadi filosofi Piala Dunia U17 dan 20 adalah development, pengembangan. Gitu. Kalau di luar itu mungkin ada perbaikan-perbaikan misalnya untuk pintunya segala macam ya, parkirnya dan itu kan itu gampang, tinggal teknisnya tinggal dibicarakan. Yang penting FIFA dulu mencatat apa-apa yang kurang. Untuk apa-apa yang kapasitas perlu dan juga tentunya kebutuhan di stadion itu sehingga sendiri, JIS kan? ini masuk dan kemudian bisa dipakai di U17. Betul. Itu dulu kan semua tergantung dari mereka aja melihat nih. Kalau kita sudah berspekulasi macam-macam ya itu. Apalagi sudah dibawa ke ranah-ranah politis segala kan. Makanya saya nggak suka bicara kalau sudah bicara ke masuk ke politis segala itu kan. Setuju banget. Iya dong. Jadi Padahal dulu sangat berharap mau masuk ke politik. Begitu ya. Saya dorong caleg. Nggak dikasih sama Topel. Udahlah bang, lu nggak usah, nggak cocok buat lu, nggak cocok, nggak dikasih. Jadi saya udahlah kalau ya teman kita udah bilang Partai begitu apa kan. saya dulu lupa itu. Iya. Udahlah kita nggak jadi. nggak usah lah caleg. Iya ya. nggak usah lah. Aku WhatsAppin aja Jadi langsung intinya ke gini, PSSI. kalau pengembangan stadion, terutama stadion baru, pasti terintegrasi dengan pengembangan infrastruktur itu yang melibatkan dalam hal ini pemerintah. Misalnya apa tadi, akses transportasi publik, jalan, iya transport itu penting. jalan dan sebagainya. Transportasi kan yang paling penting. Gitu. Tapi karena ini memang ada spektrum politiknya, maka muncullah akhir-akhir ini polemiknya. Iya. Kan sebetulnya memang akan jauh lebih enak dan bijak untuk nantinya menunggu kan sebetulnya. JIS ini kan menunggu dari ya JIS ini kan dari muncul FIFA. karena itu tadi karena GBK ini dipakai untuk Coldplay itu sehingga alternatif lari ke sini kan ke JIS itu untuk di Jakarta biar di Jakarta ada walaupun mungkin ada stadion-stadion lain bisa dipakai Patriot dan segala macam kan. Sebenarnya kalau cukup untuk Piala Dunia Padahal jangan terakhir lampunya mati. iya waktu main kemarin ya. Uji coba. Misalnya. Cuma karena di Jakarta perlu ada sebagai ibu kota perlu ada satu ini makanya JIS diusulkan. Walaupun sebenarnya untuk Piala Dunia ini kan 5 stadion aja udah cukup sebenarnya dengan U20 kemarin untuk menyelenggarakan itu kan. Yang kemarinnya sudah oke lah di sini ya, tapi ya kita tunggu. Ya, cuman kalau memang JIS ini bisa sebetulnya masuk. dengan adanya muncul JIS ini sendiri kan pada akhirnya juga ada yang apa ya memberitakan lah, ada yang menengok juga gitu loh. Kan JIS sudah setahun nih usianya gitu kan. Namun untuk sejauh ini pertandingan internasional yang berkaitan dengan unsur sepak bola baru tahun lalu. Ada yang International Championship untuk yang Youth Championship, kemudian juga uji coba Persija dan Chonburi gitu. Nah, selebihnya kan ini yang menjadi tanda tanya sebetulnya. Saya pikir kalau yang di dalam itu apa yang dikatakan Tol itu sudah oke lah kalau bisa dikatakan. Cuma yang di luar ini mungkin akses masuknya ini karena kalau lihat dari konser terakhir Dewa di situ itu kan crowded sekali. Kemudian bagaimana juga Persija pernah main kemarin, waduh itu berat kalau cuma satu pintu itu yang dibuka untuk masuk. Itu sulit. Mungkin dari sisi itu aja yang kan dilihat. Bus akan masuk itu katanya masih kena dengan apa? Ya kan? Jadi mesti di kantong-kantong untuk parkir yang dilihat. Ya kalau memang itu yang direkomendasi oleh FIFA untuk FIFA bilang harus dirubah ya, itu aja. Yes. Kalau di dalamnya sudah oke semua, rumputnya semua. Prinsipnya kan JIS kelas begitu stadion aset lah buat sepak bola. Pasti. Dalam sudut itu pandang aset sepak banget. bola itu aset lah. Iya.
Keren itu kan. Ya semoga semua berjalan dengan baik lah. Iya. Ya. Betul. Semoga baik-baik saja sana lah. Iya. Dan bisa disetujui. Karena kan toh juga kalau seandainya memang nanti JIS ini bisa diperbaharui ya, bukan direnovasi yang besar-besaran pun juga ini kan menjadi Memang tadi idealnya aset 6 yang lah. Kalau Bung menurut saya Toel sih kalau Piala sampaikan. Dunia ya. Betul 4 Sesuai bisa, dengannya. minimal 4 Iya, bisa ya. 4 atau 5 Cuma bisa kalau selesai. November dan Desember kita perhitungkan itu adalah musim hujan, maka menurut saya sih ada risiko di stadion-stadion dengan rumput asli. Dengan sehari main 2 kali gitu Iya. kan. Iya. Lalu misalnya pertimbangan Bali, apakah Bali akan dikasih setelah menolak Piala Dunia U20 misalnya kan begitu kan. Apalagi Lalu GBK-nya nggak bisa gitu kan. kejuaraan pantai kemarin tolak juga kan. Bukan ditolak, mungkin batal Batal gitu kan. karena Iya. katanya dana. Iya. Itu kan yang ada kan berarti Manahan, GBK. Iya. Berarti tinggal 4 Bong. Jadi masuk satu dengan JIS masuk satu kan enak Iya. tuh. Iya, betul. Dengan asumsi juga iklimnya itu ya bulan Desember, bulan Desember, November. Ke Iya. Desember gitu. Sebenarnya GBK itu masih bisa dipakai. Kalau Coldplay itu kan semua sampai tanggal 15, sampai tanggal 17 Tapi kontrak. mungkin loading sama ngebongkarnya yang lama kali. Ya kan finalnya itu bisa di situ juga kan tanggal 2 Desember. Iya. Masih Bisa jadi sih semifinal sebetulnya. final bisa aja di J1, di GBK 1 misalnya. Iya. Karena 2 Desember kalau dari tanggal 15 kan bisa lah itu 15 hari. Karena sebetulnya kalau niat baik begini, kalau kita bicara soal sepak bola, contoh GBT kan juga ada situasi yang tidak menguntungkan, misalnya dekat dengan tempat pembuangan sampah, Sampah, ya. Itu kan aromanya tidak sedap. Tapi kan ada upaya untuk memitigasi itu, ditimbun dengan membran, disirami dengan cairan kimia apapun lah, supaya meminimalisir bau tidak sedap itu kan. Betul. Dan itu akhirnya kan bisa disetujui juga oleh FIFA. Iya. Dan apalagi kalau kita lihat Argentina U20 kemarin kan nggak semua bagus juga lapangannya ya. Oh, banyak Iya. botak-botak juga tuh. Terutama di depan area Iya. gawang Banyak yang sama botak-botak. penalti ya. Betul. Banyak yang memenuhi syarat kalau bisa melihat dari standar tuh Iya. nggak Dari masuk. rumput lah. Cuma mungkin karena ini force mayor aja mungkin di pemindahan itu. Ya sama kita juga first mayor dong. Iya, kita juga Mata Indonesia FIFA untuk kan. Iya, Cuma kan kita lebih waktu U20 lebih pendek mungkin kan. Kan tinggal 2 bulan. Kalau ini kan masih cukup lah. Dan Peru 2 kali loh Bang. 2019 itu harusnya Peru. Terus kemudian dia batal juga diganti ke Brasil. Iya, Sekarang Peru lagi, Peru batal lagi. lagi. Iya. Cuman lebih mepet waktunya nih. Pergantiannya. Makanya bulan. ini hadiah durian runtuh dapat Piala Dunia U17. Dan kita ya bersyukur lah ya. Kita nggak ikut kualifikasi Kualifikasi, kalah. Ya sementara yang kalahin kita Malaysia itu out. Iya. Ya kan? Thailand tuan rumah juga Tuan rumah out. out. Vietnam juga Padahal out. sampai perempat final ya. Perempat final. Iya. Udah deket dia. Satu tahap lagi Kalah sama lolos. Korsel kan. Itu apa nggak sakit kita nggak lolos tapi kita tuan rumah itu Betul. luar biasa. Durian runtuh yang sebelumnya untuk Piala Dunia U20 kan nggak jadi. Nah ini kan durian runtuh Iya, yang iya. lainnya. Iya. Yang ini juga Kita harus bisa dikawal. memanfaatkan. Siapa tahu 2030 Sampai kita nanti tuan terjadi. rumah lagi Piala Dunia. Arab udah mundur. Betul. Kita tuan rumah Intinya lagi kita kan. perlu harus kawal. Karena kan kalau yang disampaikan oleh Ketua PSSI bahwa Indonesia ini kan punya blueprint. Yaitu adalah Garuda terbang nih. 2045 udah Itu sampai sejak di... Nurdin Halid blueprint pun ada itu. Iya, gitu. Cuman kan ini yang perlu untuk Blueprint terus. dikawal nih dengan era yang baru. Blueprint terus. Di era Nurdin Halid kan Iya. ada blueprint. Blueprintnya ada terus. Cuman untuk yang kali ini sampai dengan tahun 2045 ini harus di 100 tahun Betul-betul Indonesia kawal. merdeka kan. yes. Tapi Benar. Jadi sulit nggak bilang politis karena semuanya kan ada kaitannya, spektrum. Saya mau jadi politikus. jauh-jauh lah itu, jauh-jauh. Tapi kan kata Erik kan Oke. 2038 kita bisa lolos tuh. Kata Erik kan 2038 kita masih bisa lolos tapi 2038 ya. Iya, Ya, mudah-mudahan. Oke. Tapi 2026 ini bisa lolos tuh kalau kita sampai putaran ketiga. Iya. Ya? Kan belum pernah sampai putaran 3. Iya, belum. Putaran 3 itu 12 terbaik Asia kan? Iya. 66 tuh. 66. Wah, itu kok sampai lolos ke situ lumayan tuh. Lumayan banget. Mendekati. banget. Mendekati. Betul. Yang penting masih putaran ketiga aja dulu. Iya, Wah, benar. luar biasa Jadi kan itu. menarik nih sebetulnya. Bisa Kalau lolos seandainya Piala Dunia bisa lolos Piala Dunia. 2026. Oke. Tapi yang lain juga nggak tidur persoalannya. Betul, yang lain juga mempersiapkan pastinya. Nah ini kita tutup bungkus dulu nih untuk yang U17. Kita masuk ke Semua. topik yang terakhir. Apa itu? Topik yang terakhir ini yang, Apa ini? pastinya kemarin udah digulirkan ya Liga 1 Liga 1. 2023-2024. Ya udah. Iya. Udah ada pertandingan yang sudah dimulai, tim-tim yang menang, tim-tim yang kalah, Ya. tim yang imbang juga udah ada. Cuman kalau dari pandangan Bung Ropan dan juga Ya. Bung Toel melihat Liga 1 yang kabarnya nih, konon katanya ingin di-upgrade kan sebetulnya di tahun ini, termasuk juga dengan kualitas wasit. Begitu. Targetnya dari Ketum PSSI juga tentunya menginginkan agar Liga 1 ini bisa menjadi liga terbaik di Asia Tenggara. Targetnya seperti itu. Sampai di bawah meeting semua kan perwakilan dari setiap klub di Liga 1. Bagaimana pandangan dari Bung Toel melihat Liga 1 yang sudah bergulir, apakah memang sudah terlihat nih yang berubah-berubah?
Ya Baru pekan kecepatan pertama. lah. Masih kecepatan ya. Iya. Kalau harus lihat udah berubah-berubah gitu loh. Tapi misalnya kalau pembenahan wasit, oke lah ya. Mencoba objektif dengan menghadirkan instruktur asing gitu kan. Jepang. Apakah itu bagian dari upaya memangkas yang nakal-nakal, yang kotor-kotor ya kita lihat gitu kan. Karena beberapa nama wasit senior nggak masuk kan. Iya, iya. Meski dari yang masuk pun sebetulnya bukan berarti nggak ada yang kontroversi. Menurut saya masih ada yang kontroversi dari yang masuk yang terpilih itu. Menurut saya masih ada yang sering kontroversi juga gitu loh. Ada nama wasit yang sering kontroversi. Tapi persoalan kalau wasit kan bukan persoalan sekedar wasit nakal gitu loh. Kalau wasit nakal tinggal ditindak aja, Betul. didisiplinkan saja oleh komite wasit misalnya gitu kan. Tapi kalau persoalan wasit itu bagian dari besar dari soal pengaturan skor, maka sebetulnya kita harus melihat yang lebih besar itu juga. Karena ada di luar, bukan sekedar wasit gitu, melampaui wasit persoalannya. Betul, gitu loh. betul. Tapi itu nantilah karena baru pertama. Kalau saya lihat akhirnya tim-tim besar yang kelihatan, kalau di awal tim-tim besar yang masih kelihatan calon-calon kompetitor untuk juara lah, walaupun belum panas-panas benar. Contoh Persib kan masih macet gitu kan. Juga soal tiket yang ada kenaikan dan diprotes oleh para pendukungnya. Supporter. Iya kan? Di Bandung misalnya menit 75 pada keluar tuh bentuk protes. Naiknya 25.000 sih. Mungkin Bali juga ya? Bali, di dari Bali juga ya? Bali juga ya. Bali juga iya. Dari Kemarin 100 nonton. ke 125 gitu kan. Naiknya 25.000. Jadi hal yang cukup sensitif. Ini situasi yang memang pasti harus dihadapi lah. Gimana caranya gitu kan. Itu catatan-catatan di awal saya pikir. Kalau yang menonjol banget kan belum kelihatan lah. Kecuali mungkin PSS Oh kan iya, mencuri kemenangan di mana? PSS. Di Bali. Di Bali, Ricky Cawor ya. Ricky Cawor, Bu. 3 poin Mantap. penting itu di Bali ya. 3 poin penting, Bu. Kalau mau disebut kejutan ya baru itulah. Iya, kejutannya itu aja sih, Bung, sebetulnya. Begitu ya? Liga 1 kan. Karena memang kepemimpinan wasit juga oke. Yang lain-lainnya normal kan? Lain-lain Misalnya normal. Persebaya Persis main ya saling menyerang 3-2 oke lah. Persebaya menang di kandang Persis loh. Iya. Kalah Persis di kandang. Iya, Tapi iya. dari sisi permainan kan kurang lebih Ya, seru lah. itu saling tukar serangan lah, peluangnya mirip lah. Iya. Cuma ada dia keuntungan bunuh diri kan si Persebaya dapat Iya. gol bunuh Betul, diri betul. Persis. Ini kan baru pekan Pekan pertama. pertama. Baru pekan pertama. Ya kalau bicara bukan berarti pekan pertama ini wasit-wasit juga sudah sesuai dengan ekspektasi, sudah bagus mimpin. Ada Iya, juga nggak yang bisa begitu. ada juga yang kemarin yang kita lihat di seluruh pertandingan kan ada 9 pertandingan kan kalau kita bisa lihat ini masih ada kurang-kurangnya walaupun memang sudah tidak begitu menyolok ya tapi tetap masih ada dan itu kan terlihat dari beberapa protes dari pelatih-pelatih yang memimpin Tavares ya dari PSM juga memprotes kinerja wasit masih belum maksimal ya. Iya. Tapi saya pikir ini mungkin akan terus dilihat. Makanya kan Erick Thohir udah sekarang sebagai ketua di komite wasit. Ya concern di sini untuk jangan Ini nggak lazim tuh bang. ya nggak Ketua pernah umum lagi PSSI loh. betul merangkap Oke, sebagai posisi ketua umum. mungkin dia bisa aja dia lepas Ketua komite Komite tetap wasit. Iya. wasit. Iya. Maksudnya kasih ke Komite orang lain lah ya untuk bisa minta. Tapi mungkin dia mau lihat Berarti ada alasannya bang. iya mungkin ada sesuatu yang dia pingin tapi bisa juga setelah sudah bagus dia lepas juga nggak apa-apa ya dia bagi dia cuma kan kemarin sudah kelihatan kan 52 kartu kuning 2 kartu merah di pekan pertama aja kan sudah wah luar biasa kalau bisa dikatakan ya jadi tunggu aja ya walaupun masih 22 gol dari 9 pertandingan ya tapi kita berharap bahwa wasit ini bisa memimpin pertandingan dengan baik untuk wasit ini yang bagus lah kita bisa lihat gitu. Iya. Saya agak nakal sih bang. Ya. Agak nakal. Ya mungkin selain concern pada pembenahan wasit, Ketua Umum Erick Thohir, mungkin dia berpikir juga exco siapa yang mau dia taruh di posisi komite Bisa wasit. jadi itu dia. Kan agak hati-hati Tom Iya. untuk menaruh orang itu dia hati-hati. Jangan-jangan dia nggak punya nominasi, nggak punya pilihan dari 14 exco yang ada untuk ditaruh di komite wasit. Iya, karena berbahaya Ada kan trust ini. issue ya Wasit, berarti di wasit situ ini kan sensitif langsung ya. sekali. Jadi dia Sensitif, langsung kan? aja turun langsung kan. Iya. Mungkin pembenahan awal aja dia turun langsung, setelah itu sudah jalan dengan bagus ya. Karena saya coba mensimulasikan, dipikir-pikir siapa yang paling cocok, memang agak sulit dari 14 nama yang ada. Iya. Untuk pegang, nah ini krusial betul. Oke. Jadi itu sign sebetulnya, sebuah isyarat sebetulnya. Jadi ini mungkin statement tadi dari Bung Toel adalah statement penutup ya untuk di Bola Plus 62 karena ini menarik banget. Karena Statement apa tentunya itu? yang tadi terakhir Coba itu, Bung. diperjelas. Jadi kenapa kok ini ada apa ya ketua PSSI jadi ketua komite Komite wasit. wasit gitu kan. Tandanya kan berarti ada something nih yang mungkin lagi dilihat.
kita akan bahas nanti di Bola Plus 62 Oh, begitu ya? selanjutnya. Gitu. Karena ini yang harus dikawal juga. Siap. Bukan hanya U17 tapi juga Karena wasit untuk itu yang kemajuan menentukan sebuah pertandingan berjalan bagus. Betul. Mungkin di situ. Ya. Iya. Ini kalau seandainya nggak ditutup pasti kita akan panjang terus nih warga Bola Plus 62. Terima kasih Lebih Ropan. Sama-sama. Terima kasih Bung Toel, menarik sekali untuk Jeb. pembahasan kita di Bola Plus 62 episode kali ini, dan terima kasih juga untuk warga Bola Plus 62 yang sudah memberikan atensi, sudah menyaksikan Bola Plus 62 episode yang sekarang ini kamu saksikan. Jangan lupa untuk memberikan komen, like, share, dan juga subscribe ya, karena tentunya Bola Plus 62 akan hadir lagi untuk membahas isu-isu atau mungkin juga kabar-kabar yang baik lah untuk sepak bola nasional Indonesia. Thank you for watching. Gue Jus Purba, mewakili Bung Toel dan juga Bung Rupan pamit. Sampai jumpa. Salam Bola Plus 62. See ya. Siap. Ciao. Ciao.